Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan Ibu Rahma di sini. Kali ini kita akan membahas tentang ruksah dalam beribadah. Ruksah dalam beribadah itu dalam bahasa Arab, kata ruksah itu bermakna keringanan atau kelonggaran. Menurut istilah, yaitu kemudahan atau keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya untuk menunaikan ibadah pada kondisi-kondisi tertentu. Pelaksanaan ruksah ada dua, yang pertama itu ruksah azimah dan yang kedua ada ruksah menggugurkan azimah. Nah, ruksah azimah itu ruksah yang mengandung kebaikan. Dalam hal ini seseorang boleh memilih ruksah atau azimah. Contohnya, seseorang yang sedang dalam perjalanan jauh lebih baik menjamak qashar sholat. Ruksah menggugurkan azimah yang semula haram dapat berubah menjadi halal apabila dihadapkan pada kondisi tertentu atau darurat. Contohnya, bangkai atau daging hewan yang haram akan menjadi halal untuk dikonsumsi apabila dalam keadaan darurat. Hal ini diperbolehkan untuk dengan tujuan menyelamatkan dirinya. Oke, sekarang penyebab diperbolehkannya ruksah. Berada dalam kondisi darurat atau kebutuhan atau hajat. Contohnya yaitu diperbolehkannya berbuka puasa Ramadan apabila sedang sakit atau bepergian jauh. Adanya halangan atau uzur. Contohnya, seseorang mengqashar sholatnya jika sedang bepergian jauh. Tujuan ruksah. Yang pertama, menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam beribadah. Yang kedua, tetap dapat menunaikan ibadah sehingga terbentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, terjaganya jiwa dan harta sebagai bentuk perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, memberikan pilihan dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan kondisi yang sedang dialami. Ruksah dalam sholat. Yang pertama itu musafir atau dalam perjalanan darat. Nah, di sini sholat dijamak atau diqashar. Jamak atau qashar dalam kendaraan, bersuci dengan wudhu atau tayamum. Sholat itu dilaksanakan sesuai dengan kondisi armada. Yang kedua, sakit parah. Jadi bisa sambil duduk ataupun berbaring. Ruksah dalam puasa. Yang pertama, seorang musafir bisa mengganti puasa di hari lain. Yang kedua, sakit parah. Jika masih ada harapan untuk sembuh, maka harus mengganti puasa di hari lain. Yang ketiga, sakit parah. Jika tidak ada harapan untuk sembuh, maka mengganti dengan fidyah. Yang keempat, lanjut usia, mengganti dengan fidyah. Yang kelima, nifas atau haid, mengganti puasa di hari lain setelah nifas atau haid. Ruksah dalam ibadah puasa. Ibu hamil atau menyusui yang khawatir terhadap kesehatan dirinya sendiri jika tetap berpuasa, dia bisa mengganti puasa di hari lain. Terus, ibu hamil atau menyusui yang khawatir terhadap kesehatan janin atau bayinya jika tetap berpuasa, dia bisa mengganti puasa di hari lain. Terus, ada lagi ibu hamil atau menyusui yang khawatir terhadap kesehatan dirinya dan janin atau bayinya jika tetap berpuasa, maka dia mengganti puasa pada hari lain dan membayar fidyah. Ruksah dalam zakat. Waktu pembayaran zakat dapat dilakukan beberapa hari sebelum Idul Fitri. Zakat yang berupa makanan pokok dapat diganti dengan uang. Penyerahan atau pembayaran zakat bisa diwakilkan. Ruksah dalam haji. Yang pertama, bisa memilih dari 3 jenis, yaitu qiron, tamattu, dan ifrad. Yang kedua, tawaf. Jika tidak mampu, bisa menggunakan alat bantu, baik itu tandu, kursi roda, ataupun tongkat.
Yang ketiga, sa'i. Jika tidak mampu berjalan, boleh menggunakan kursi roda. Yang keempat, jika tidak bisa melempar jumroh, bisa diwakilkan kepada orang lain. Dan yang kelima, bisa memilih nafar awal, yakni meninggalkan Mina setelah melempar jumroh. Yang keenam, wukuf. Jika sedang sakit, boleh tidak turun ke padang Arafah. Yang ketujuh, dam atau denda. Jika tidak mampu membayar, bisa diganti dengan melaksanakan puasa selama 10 hari, 3 hari di Tanah Suci, 7 hari setelah pulang haji. Dan yang kedelapan, diperbolehkan mabit di Musdalifah dengan waktu yang tidak lama. Dan yang kesembilan, diperbolehkan menjamak atau mengqashar sholat selama melaksanakan ibadah haji. Hikmah adanya rukhsah dalam sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang pertama, itu memudahkan pelaksanaan ibadah sekaligus tegaknya syariah. Dengan adanya rukhsah, memungkinkan setiap muslim dan muslimah itu dapat menunaikan ibadah. Yang kedua, untuk mendorong dan menumbuhkan semangat dalam beribadah. Dan yang ketiga, menumbuhkan sifat atau sikap disiplin untuk tetap menunaikan ibadah. Dengan adanya rukhsah, umat muslim tetap harus menjaga sholatnya agar dilaksanakan pada waktunya. Ya, itulah materi kita tentang rukhsah. Semoga bisa kita pahami dan kita pelajari serta kita amalkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.